kembali lagi nih bersama dengan saya Intan. Kita akan mengupas kembali. Kalau tadi kita membahas terkait dengan peminjam yang memang benar-benar meminjam karena kebutuhan mendasar. Ada nggak sih Bu yang anak Gen Z nih, anak-anak seusia saya mungkin yang memang terlibat juga dalam pinjam-meminjam online khususnya? Ada nggak sih Bu? Banyak banget. Banyak banget ya. Jadi mereka pinjam itu rata-rata karena FOMO. Ya FOMO karena mereka kan anak-anak yang internet banget ya, yang media sosial banget. Nah itu mereka dapat dari TikTok, dari Instagram, baju-baju yang bagus, kafe-kafe yang baru, itu kan selalu seliweran di scrolling. Nah itu yang bikin mereka tuh sekarang coba deh lihat amati anak-anak SMP sekarang kalau kerja kelompok di mana? Di kafe. Ya kalau orang tua mereka semua kaya, kalau enggak ya mereka akhirnya karena iklannya, iklan pinjol itu keren banget, sumpah saya memuji banget. Iklannya keren banget, dia bener-bener yang natural dengan, hey kenapa kamu ngelamun? Aku pengen ke kafe tapi nggak punya uang, gampang. Handphone kamu bisa kok dijadikan jaminan. Nah itu yang saya nggak suka gitu. Kenapa penjahat-penjahat justru pinter melihat peluang gitu, sementara pemerintah nggak pinter ngelihat bagaimana ini bisa kita ini berbahaya gitu ya. Nah ini kemudian apalagi mereka menganggap bahwa pinjol adalah solusi terupdate yang luar biasa, yang sangat paham dibanding teman-teman. Karena teman-teman jarang minjemin, tapi pinjol mau gitu. Nah itu yang banyak terjadi. Kemudian nggak bisa bohong, literasi keuangan Gen Z sangat rendah. 68% Gen Z tidak tahu apapun tentang keuangan. Mereka berpikir bahwa bunganya cuma 3.000 satu hari. Tapi kalau per minggu 3.000 kali 7 kali lagi 30 hari sudah berapa gitu, melebihi dari pinjaman mereka separohnya. Nah mereka nggak paham itu karena iklan di pinjol sehari cuma 3.000 bro gitu, masa nggak bisa sih gitu. Nah itu yang membuat mereka jadi meremehkan gitu. Kemudian miskonsepsi uang mudah gitu ya, karena mudah ke rekening. Sekarang anak-anak SD juga udah punya rekening ya, biasanya dari orang tua. Nah cuman itu akhirnya itu menjadi memudahkan mereka untuk pinjam gitu. Itu seperti itu sih kebanyakan gitu. Tapi memang kalau dilihat, karena saya pribadi juga seorang Gen Z ya, di mata saya juga memang anak-anak yang sekarang, apalagi yang Gen Z ini, kita tuh kebanyakan tuh hedon dan gaya hidup sih lagi-lagi. Gaya hidup yang tadi apa-apa yang harusnya sebenarnya bisa dikerjakan di rumah aja, tapi karena nggak bisa nih kayaknya dikerjain di rumah, WFC aja deh, kayak gitu kan. Atau misalnya kayak, ayo nongkrong di mana? Di kafe lagi. Ini loh ada tempat bagus, ini ada tempat makan bagus, ini ada apa. Itu FOMO dan semuanya tuh gaya hidup hanya untuk dipamerkan di sosial media. Benar tadi apa kata Bu Yuli, kurangnya literasi keuangan itu memang. Kurangnya literasi keuangan, karena saya pribadi merasa teman-teman yang seangkatan tuh kayaknya kalau dilihat kalau misalnya ditanya nanti ke depannya tuh kamu lebih milih invest apa misalnya, keuanganmu yang kamu dapatkan hari ini tuh mau seperti apakan gitu. Karena saya suka baca buku Bu, saya belajar dari psikologi of money, terus kayak baca-baca buku-buku tentang hal demikian yang mungkin di sebagian teman-teman saya tuh belum menyadari pentingnya itu. Nah, ya gitu. Benar. Masalahnya mereka 76% anak Gen Z itu pada anxiety, cemas. Nah, dengan cemasnya mereka menganggap bahwa aku mesti healing dong gitu. Jadi cemasnya mereka tuh karena kebanyakan kebanyakan dari bukan literatur ya, tapi kebanyakan sekilas dari internet gitu ya. Yang bikin mereka menganggap bahwa so aku harus healing. Nah healingnya akhirnya ke kafe. Nah ke kafe akhirnya hilang gitu, uangnya habis gitu ya. Kemudian ada lagi invest. Mereka tidak paham invest. Mereka ikut-ikutan teman. Ada tanah yuk, kita beli tanah. Tanahnya uangnya dari mana? Dari pinjem bank. Nah uangnya bayar tanah dari mana? Dari bank dari mana? Nah hal seperti itu memang literasinya sangat rendah. Akhirnya yang menjerumuskan Gen Z untuk berpikir, gue harus mikir masa depan, tapi dia nggak tahu. Betul. Usia Gen Z bukan usia nabung,
untuk bisa bertahan hidup itu udah alhamdulillah gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membuat para Gen Z itu, saya harus punya apartemen, saya mesti punya mobil. Padahal itu belum usianya ya loh, kamu masih yang bisa bertahan hidup udah keren gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat para Gen Z terjebak di pinjol. Hampir 85% anak remaja udah kena pinjol. Belum lagi kalau dia terbius dengan seorang tokoh gitu ya. Ada kan kalau kita lihat di kanal-kanal media sosial sekarang, yang anak kecil itu yang cowok ya muda, dia sudah hartanya udah berlimpah gitu kan. Dan dia memang YouTuber gitu ya. Selain YouTuber memang dia, kalau saya bilang sih memang ada privilege ya. Privilege dari orang tua. Jadi bagaimana dia memang benar-benar dibekali gitu dengan capaian-capaiannya itu. Dan ya memang itu sangat menginspirasi sebenarnya gitu. Sekali lagi mungkin kalau menurut saya sih di sini memang selain pemerintah sendiri yang memang seharusnya membuka semacam posko-posko pengaduan pinjol khusus lah kalau perlu gitu, karena ini memang udah laten banget gitu ya. Juga di sini peran orang tua gitu, peran orang tua bagaimana komunikasi keterbukaan antara orang tua dan anak. Memang saya pengalaman pribadi deh ya, saya punya anak remaja juga gitu. Bahkan saya di medsos kemarin itu, begitu saya melihat tayangan sekilas di medsos pengalaman seorang ibu yang membagikan pengalaman dia dengan foto anaknya gitu kan, anaknya lagi termenung gitu di depannya alat-alat make up gitu kan. Jadi bahasa ibunya tuh gini, minta uang SPP 800.000 ya kan, ternyata 2 bulan berikutnya ditagih sama sekolah, 2 bulan belum bayar, sambil dia memperlihatkan foto anaknya dengan skincare-nya gitu. Saya jadi ingat anak saya sendiri gitu. Jadi memang itu yang komunikasi seperti itu Mbak Yulia ya, yang kira-kira yang memang anak saya remaja ya, dan dia memang terus terang kalau saya sendiri sudah memperkenalkan skincare ke anak itu dari anak saya SMP dulu, karena bagaimanapun perempuan kan harus merawat, menjaga gitu ya. Cuma ya itu tadi, bagaimana fase-fasenya harus sesuai dengan dia. Jangan sampai dia belum menghasilkan uang, dia masih sekolah, tapi dia membutuhkan skincare yang harganya udah, misalnya moisturizer aja udah 350.000 misalnya. Itu kan belum masanya dia gitu. Pada akhirnya kebutuhan hidupnya itu, gaya hidupnya dia itu lebih tinggi dari usia dia, yang dari bagaimana seharusnya dia dapatkan dari orang tuanya gitu. Ini mungkin komunikasi kok. Jangan Dok, misalnya jangan Kak, jangan yang itu misalnya. Orang tua juga harus memberikan batasan-batasan, tidak serta-merta mentang-mentang orang tuanya mampu, punya uang, dikasih aja gitu, digas aja gitu apa kebutuhan anaknya gitu. Itu dari literasi keuangan juga sih, kayak misalnya dari SD dikasih uang bulanan gitu ya. Kamu fokusnya misalnya 300.000 untuk 1 bulan gitu. Nah, cuman masalahnya lagi rame lagi nih di media sosial, meninggal dalam keadaan glowing, rela puasa tapi demi itu beneran ada gitu. Jadi rela puasa demi skincare itu memang lagi marak juga gitu. Nah, akhirnya memang mau nggak mau ya lagi-lagi pemerintah yang untuk tidak memblow up kecantikan remaja itu bukan hanya sekedar glowing, tapi juga pengetahuan dia, innernya dia punya apa gitu. Itu yang sering saya kasih ke para orang tua klien saya gitu. Itu sih buat agar tidak miskomunikasi, glowing dalam keadaan meninggal kan lucu banget gitu ya. Ya itu tadi, orang tua tuh penting untuk mengedukasi anaknya dan tahu gitu batasan-batasan memang sesuai dengan fase dan usianya. Jangan sampai apa tadi yang dikatakan Bu Yuni terkait dengan jangan sampai ini anak masih SD tapi misalnya udah diberikan skincare yang branded misalnya, yang ketika akhirnya mungkin namanya juga ekonomi turun naik, misalnya ketika orang tuanya sedang turun dan dia tidak mampu untuk membelikan itu, anaknya nggak bisa apa-apa karena sudah terbiasa disuguhi, dicekoki dengan barang-barang branded itu, dan dia ngerasa aku kalau misalnya pakai brand yang murahan kayaknya nggak cocok deh gitu. Dan tadi juga terkait, kan lucu ya kalau misalnya meninggal dalam keadaan glowing. Sedangkan memang tidak bisa dipungkiri standar kecantikan di Indonesia, bahkan ketika pendaftaran open recruitment pekerjaan itu yang sering di-highlight adalah berpenampilan menarik. Dan stigma orang-orang kan ketika membaca berpenampilan menarik tuh ya harus cantik, harus glowing dan lain sebagainya. Itu juga menjadi concern pemerintah harusnya. Gitu. Karena setiap orang tuh dia punya skill, punya kemampuan yang sebetulnya menjaga penampilan tuh memang harus. Tapi memang
standar di Indonesia ini yang kadang betul. tidak bisa kita jadikan patokan ya. Jadikan patokan gitu kan. Apalagi ya anak-anak zaman sekarang ini yang mungkin belum terlalu open minded terhadap hal itu. Sebenarnya memang sah-sah saja ketika menjaga penampilan, sah-sah saja ketika memang berusaha untuk merawat diri, cuman mungkin bisa disesuaikan gitu ya. Satu hal, anak-anak Gen Z sekarang too much information, tapi dia nggak ngerti konsepnya. Jadi dia terlalu, ibu-ibu muda juga banyak banget yang ke saya, gimana mendidik anak A, B, C, padahal ya nggak usah begitu juga. Kayak gimana bunda caranya saya jadi pekerja, tapi saya bisa 24 jam nemenin anak, itu kan hal yang nggak mungkin gitu. Nah itu karena too much information, dia pengen semuanya kelihatan good gitu ya, seperti yang ada di internet gitu. Tapi multitasking banget gitu. Iya, tapi nggak bisa gitu. Nah itu, jadi anak-anak Gen Z sekarang, dia ngelihat banyak informasi, tapi dia nggak tahu konsepnya seperti apa. Dan terlalu banyak psikolog yang dia pegang, terlalu banyak ustadz yang dia pegang. Betul. Seharusnya ustadz dan psikolog cuma satu gitu. Nah itu yang bikin dia jadi bingung, akhirnya Gen Z stres, akhirnya ke kafe, akhirnya pinjol. Itu intinya. Saya setuju. Seperti itu. Kami ini terlalu obesitas informasi. Dan memang hal yang salah adalah ketika kita banyak bertanya kepada orang yang bukan kapasitasnya. Sampai akhirnya kita menerima, kan setiap orang tuh pasti memberikan pendapat tuh beda-beda. Betul. Ketika kita bertanya kepada mentor lah katakanlah, yang terlalu banyak gitu, yang kita tidak concern ke satu orang aja karena saking banyaknya pendapat dari orang lain, sampai akhirnya kita stres sendiri. Yang harus kita percaya, harusnya memang betul apa yang dikatakan Bu Yuli tadi. Kita cukup punya satu mentor aja. Kalau misalnya kita memang mau konsul ke satu psikolog, kita cukup sama satu psikolog itu aja gitu. Jangan sampai, kecuali memang kita merasa tidak cocok dengan orang itu, kita boleh berganti. Tapi jangan dalam satu waktu banyak gitu yang banyak terjadi. Sampai akhirnya itu tadi menormalisasikan pinjaman karena terlalu mudah gitu. Ini ada closing statement dari Bu Yuni dan Bu Yuli. Dari Bu Yuni dulu deh. Oke, jadi kalau dari saya, bagi siapapun ya yang terlibat hutang piutang gitu kan, kalau itu misalnya berasal dari sumber yang legal gitu ya, dan sudah terbebani, itu kita punya hak untuk melakukan mekanisme resmi restrukturisasi ya. Dan mungkin selain restrukturisasi ke lembaga resmi tadi, juga kita bisa meminta pendampingan atau pengaduan ke OJK juga gitu. Nah, kalau yang ilegal bagaimana gitu. Nah, kalau yang ilegal ini misalnya terkait dengan ancaman-ancaman, jangan takut untuk kita melaporkan ke pihak yang berwajib gitu ya. Karena hukum ada di pihak korban sebenarnya, selama memang si korban ini memang benar-benar mau membayar hutangnya, bukan sengaja untuk melakukan manipulatif. Karena kalau dia memang manipulatif, memang niatnya sudah buruk, niatnya tidak mengembalikan, dia melakukan penipuan atau dia memalsukan atau dia menggelapkan, itu ya silakan berhadapan dengan pidana gitu. Mungkin itu. Dari Bu Yuli sendiri. Oke, buat teman-teman yang sedang dalam keadaan tidak nyaman karena terjerat hutang atau apapun itu, kamu tidak sendiri. Yakinlah masih banyak orang-orang yang siap membantu kamu. Allah tidak tidur, Tuhan kamu tidak tidur, dan semua ketika kamu berani untuk speak up, ketika kamu berani untuk bertanggung jawab, hiduplah untuk orang-orang di sekelilingmu, untuk anak, untuk istri kamu, untuk suami kamu, masih banyak orang yang cinta kamu. Dan satu hal, berjuanglah sampai titik darah penghabisan, karena kesalahan kita yang kemarin bisa jadi adalah pembelajaran kita untuk kemajuan di masa depan. Terima kasih Bu Yuni dan Bu Yuli untuk sharing time hari ini. Dan untuk para penonton juga jangan lupa terus saksikan Pinus Bersuara, karena langkah kecil kita akan mengubah kita di masa depan. Terima kasih, saya Intan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.